Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai soal-soal yaitu E213, E214 dan juga E215. Nah, sebelum itu kenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Dinda Rizky dengan NPM akhir 262 dan rekan-rekan saya ada Tarisa Naelia dengan NPM akhir 247, kemudian ada Najwa Rahma dengan NPM akhir 346. Baik, di sini ada contoh soal 21.3. Berikut adalah pembahasan dari soal 21.3 yang A. PV pembayaran bulanan sebesar $200 selama 50 bulan pada nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo sebesar 1 untuk 50 periode pada 0,5%. Untuk nominalnya yaitu 8873. Yang B, aset hak pakai pada liabilitas sewa. Untuk nominalnya adalah 8873. Dan yang C yaitu liabilitas sewa pada kas, nominalnya 200. Dan untuk yang D, liabilitas sewa beban bunga pada kas. Untuk nominal masing-masingnya adalah 157, 43 dan 200. Untuk yang E, biaya amortisasi pada aset ROU yaitu 0,177. Dan untuk yang F, PV pembayaran bulanan sebesar $200 selama 50 bulan dan PV dari nilai sisa terjamin yang mungkin terutang pada pembayaran sewa nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo sebesar 1 untuk 50 periode pada 0,5%, yaitu untuk nominal masing-masingnya 8873, 530 pada 9403. Nah, kemudian untuk soal E214 itu sebagai berikut. Nah, jadi di sini untuk yang A, kita tuh menghitung liabilitas sewa yang dikapitalisasi, yaitu dari annual payment dikali sama PV-nya. Jadinya sejumlah 520.544. Nah, itu perhitungannya itu bisa dilihat pada tabel berikut di atas. Nah, kemudian untuk jurnalnya pada 31 Desember 2021, yaitu yang pertama ada jurnal dari peralatan yang disewakan dengan sewa pembiayaan pada liabilitas sewa, yaitu sejumlah 520.544. Kemudian liabilitas sewa pada kas yaitu sejumlah 71.830. Kemudian beban bunga pada utang bunga yaitu sejumlah 35.897. Nah, kemudian jurnal pada 31 Desember 2022 yaitu liabilitas sewa dan utang bunga pada kas, yaitu liabilitas sewanya sejumlah 35.932.000 dan utang bunga yaitu sejumlah 35.897 pada kas sejumlah 71.830. Kemudian jurnal yang selanjutnya yaitu beban penyusutan sewa pembiayaan pada akumulasi penyewaan sewa pembiayaan yaitu sejumlah 52.054. Kemudian beban bunga pada utang bunga yaitu sejumlah 33.022 dan jurnal untuk 31 Desember 2023 yaitu liabilitas sewa dan utang bunga pada kas. Liabilitas sewanya sendiri sejumlah 38.807 dan utang bunganya sejumlah 33.022 dan kasnya sejumlah 71.830 serta beban penyusutan sewa pembiayaan pada akumulasi penyewaan sewa pembiayaan yaitu sejumlah 52.054. Nah, selanjutnya yang B. Yang B ini sebenarnya sama dengan yang A, kan liabilitas sewa yang dikapitalisasi itu 520.544 yang A tadi. Nah, kalau yang B ini nanti itu dikapitalisasi sama nilai residu dan juga biaya hukum. Sehingga nanti total liabilitas sewa yang dikapitalisasi itu adalah 524.544. Nah, kemudian untuk tabelnya ini juga sama, yaitu
bedanya itu hanya di biaya pelaksana, yaitu 4 juta. Nah, biaya pelaksana 4 juta ini didapat dari biaya hukum dikurangin dengan biaya intensif. Nah, dan untuk jurnal-jurnalnya, yaitu pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu peralatan yang disewakan dengan sewa pembiayaan, yaitu pada liabilitas sewa, yaitu sejumlah 524.544. Kemudian, jurnal yang kedua, yaitu liabilitas sewa liabilitas sewa dan beban legal pada pendapatan lain-lain dan juga kas. Liabilitas sewa sendiri yaitu 67.830, kemudian beban legal yaitu 5.000, pendapatan lain-lain yaitu 1.000, kemudian kas yaitu sejumlah 71.830. Kemudian beban bunga pada utang bunga yaitu sejumlah 36.537. Nah, pada jurnal yang 31 Desember 2022 yaitu liabilitas sewa sejumlah 35.292 dan juga utang bunga yaitu sejumlah 36.537 pada kas sejumlah 71.830. Kemudian jurnal beban penyusutan sewa pembiayaan pada akumulasi sewa pembiayaan yaitu sejumlah 52.054. Kemudian beban bunga pada utang bunga sejumlah 33.714. Nah, pada jurnal 31 Desember 2023, yaitu liabilitas sewa dan utang bunga sejumlah 38.116 dan juga 33.714 pada kas yaitu sejumlah 71.830. Dan beban penyusutan sewa pembiayaan yaitu 52.054 dan akumulasi penyewaan sewa pembiayaan yaitu sejumlah 52.054. Nah, selanjutnya yang C. Nah, annual payment ini yang 76.830 itu didapat dari annual payment di soal ditambah sama annual insurance-nya. Kemudian untuk perhitungannya itu sama kayak yang A sama B tadi. Kemudian untuk tabelnya juga sama. Nah, pada jurnal 31 Desember 2021 itu peralatan yang disewakan dengan sewa pembiayaan pada liabilitas sewa sejumlah 556.778, kemudian liabilitas sewa beban asuransi pada kas yaitu sejumlah 76.830, kemudian beban bunga pada utang bunga yaitu sejumlah 38.796. Kemudian jurnal yang kedua yaitu 31 Desember 2022 yaitu liabilitas sewa, utang bunga dan juga beban asuransi pada kas sejumlah 76.830. Kemudian beban penyusutan sewa pembiayaan pada akumulasi penyewaan sewa pembiayaan yaitu sejumlah 55.678. Kemudian beban bunga pada utang bunga sejumlah 36.153. Nah, jurnal pada 31 Desember 2023 yaitu liabilitas sewa, utang bunga, beban asuransi dan pada kas sejumlah 76.830 dan juga beban penyusutan sewa pembiayaan pada akumulasi penyewaan sewa pembiayaan sejumlah 55.678. Berikutnya ada contoh soal E21.5. Yang pertama ada jumlah pembayaran sewa tahunan yang diperlukan. Ada tingkat pengembalian yaitu 8%, nilai wajar peralatan sebesar 245.000. Kemudian ada umur manfaat 6 tahun, itu nilai residual sebesar 24.335. Kemudian ada nilai wajar pada saat awal sewa sebesar 245.000. Kemudian ada nilai residual pada akhir sewa sebesar 15.335. Kemudian jumlah pembayaran sewa sebesar 229.665. Kemudian yang B yaitu tabel amortisasi jangka waktu sewa. Pada tanggal 1 bulan 1 2019 terdapat piutang sewa sebesar 245.000. Kemudian pada tanggal 1 bulan 1 2019
ada pembayaran sewa sebesar 46.000 dan juga pemulihan piutang sewa sebesar 46.000. Kemudian piutang sewanya sebesar 199.000. Kemudian pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2020 ada pembayaran sewa sebesar 46.000, kemudian tingkat pengembalian 8% sebesar 15.920, kemudian pemulihan piutang sewa sebesar 30.080, kemudian piutang sewa sebesar 168.920. Kemudian pada tanggal 1 bulan 1 2021 ada pembayaran sewa sebesar 46.000, kemudian tingkat pengembalian 8% senilai 13.514, kemudian pemulihan piutang sewa sebesar 32.486, kemudian piutang sewa sebesar 136.434. Kemudian ada pada tanggal 1 bulan 1 2022 terdapat pembayaran sewa sebesar 46.000. Kemudian tingkat pengembalian 8% sebesar 10.915, kemudian pemulihan piutang sewa sebesar 35.085, kemudian piutang sewa sebesar 101.348. Kemudian pada tanggal 1 bulan 1 2023 ada pembayaran sewa sebesar 46.000, kemudian tingkat pengembalian 8% sebesar 8.108, kemudian pemulihan piutang sewa sebesar 37.892, kemudian piutang sewa sebesar 63.456. Kemudian pada tanggal 1 bulan 1 2024 terdapat pembayaran sewa sebesar 46.000, tingkat pengembalian 8% sebesar 5.076, pemulihan piutang sewa sebesar 40.924, kemudian piutang sewa sebesar 22.533. Kemudian pada tanggal 12 bulan 31 pada bulan 12 tanggal 31 tahun 2024 terdapat pembayaran sewa sebesar 24.335, kemudian tingkat pengembalian 8% sebesar 1.803, kemudian pemulihan piutang sewa sebesar 22.532, kemudian piutang sewa 0. Totalnya adalah pembayaran sewa sebesar 300.335, kemudian tingkat pengembalian 8% yaitu 55.335, kemudian pemulihan piutang sewa sebesar 245.000. Kemudian yang C adalah jurnal entry untuk lessor untuk mencatat perjanjian sewa, penerimaan pembayaran sewa 2022 dan 2023. Mencatat perjanjian sewa pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2019, lease receivable sebesar 245.000, kemudian ada sales revenue sebesar 229.665. Kemudian di debit ada cost of goods sold yaitu sebesar 229.665, kemudian di kredit terdapat inventory sebesar 245.000. Kemudian ada mencatat penerimaan pembayaran sewa pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2022 terdapat cash di debit sebesar 46.000, lease receivable sebesar 37.892, terdapat
di kredit, kemudian ada interest revenue sebesar 8.108 terdapat di kredit juga. Kemudian tanggal 31 bulan 12 2023 terdapat cash di debit sebesar 46.000. Kemudian di kredit terdapat lease receivable sebesar 40.924, kemudian interest revenue sebesar 5.076. Itulah tadi pembahasan-pembahasan soal yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.